Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menelusuri makna hijrah di dalam Al-Qur'an, maka kata hijrah pun bisa kita temui di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan hadis-hadis ini kita bisa memetik pelajaran atau hikmah dari kata hijrah itu sendiri. Misalnya kata hijrah dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang ditransmisikan dari sahabat Umar bin Khattab. Ini hadis populer. Bahkan Imam Bukhari sendiri mencantumkan hadis ini pada bagian awal ketika beliau menulis kitab sahihnya, yaitu kitab sahih Imam Bukhari, kumpulan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa likulli imri'in ma nawa, dan balasan bagi tiap-tiap orang itu tergantung apa yang diniatkan oleh orang tersebut. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau niat hijrahnya kepada Allah, niat hijrahnya kepada Rasul, maka dia akan menuju Allah dan Rasulnya tersebut. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Tetapi barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia, pasti dia akan mendapatkan dunia itu dengan takdir Allah tentu saja. Aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, pasti dia akan menikahinya. Maka kata Rasulullah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya, hijrah seseorang itu, hijrah yang dilakukan oleh seseorang itu tergantung kepada apa yang dia niatkan. Nah, ini hadis yang berbicara tentang hijrah, yang menyatakan bahwa hijrah itu adalah peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa, yang kalau tidak diniatkan karena Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah dan Rasulnya. Berikutnya misalnya hijrah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis nomor 3975. An Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah dalam kondisi huru-hara, kata Rasulullah, sama seperti melakukan hijrah. Jadi menurut Rasulullah, kondisi huru-hara seperti terjadinya fitnah, terjadinya peperangan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Nanti dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan kondisi atau kejadian yang penuh dengan fitnah atau ujian ini. Maka kata Rasulullah, al-ibadatu fil haraj, ibadah konsisten, istiqamah, tetap menjalankan ibadah fil haraj, sekalipun dalam kondisi huru-hara, sekalipun dalam kondisi sempit, penuh fitnah, ujian dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah, ka hijratin ilayya, seperti atau sama seperti melakukan hijrah. Jadi pahala yang dilakukan oleh orang yang beribadah dalam kondisi semacam ini akan memperoleh pahala seperti orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya,
Kata hijrah misalnya kita temukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkata, aqbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyi'uka 'alal hijrah wal jihad. Aku berbaiat, aku berjanji setia kepada Anda akan ikut hijrah dan jihad. Abtagil ajra minallah. Aku berharap dengannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fahal laka min walidaik ahadun hayyun?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata Rasul. Qala, maka laki-laki tersebut menjawab, "Na'am, ya." Bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Qala, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fatabtagil ajra minallah." Apakah kamu mengharapkan pahala dari Allah? Kata Rasul. Qala na'am. Laki-laki itu menjawab lagi, ya. Qala, maka kemudian Rasulullah bersabda, "Farji' ila walidaik fa ahsin suhbatahuma." Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada laki-laki itu, pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu, lalu berbaktilah kepada keduanya dengan sebaik-baiknya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis nomor 4624. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menyamakan pahala berbuat baik kepada orang tua, memperlakukan orang tua dengan baik, ya, selagi mereka masih hidup, ataupun salah satunya, itu sama seperti pahala orang yang hijrah dan berjihad di jalan Allah dan Rasulnya. Maka kesempatan hijrah, kesempatan jihad, itu ada pada perilaku atau tindakan kita berupa sifat baik kita kepada orang tua kita. Memperlakukan orang tua dengan baik, memperlakukan orang tua dengan ma'ruf, memperlakukan orang tua sebaik-baiknya sesuai dengan panduan Allah dan Rasulnya, pahalanya sama seperti pahala orang yang berjihad. Sama seperti pahala orang yang berhijrah di jalan Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu bagian penting dari hijrah adalah bahwa hijrah itu memiliki makna yang luas. Jadi sebagaimana tadi disebutkan di awal, hijrah itu bukan hanya perpindahan fisik saja, tetapi juga perpindahan non-fisik. Bukan hanya dalam pengertian makani, pengertian tempat saja, tapi juga dalam pengertian maknawi. Barangkali untuk memahami pengertian hijrah secara maknawi itu bisa kita pahami dari hadis berikut ini, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang hijrah itu adalah orang yang berhijrah dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi di dalam hadis ini hijrah bermakna sangat luas. Meninggalkan adat, meninggalkan tradisi, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal munkar, hal-hal buruk, kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, kepada sesuatu yang khair, kepada sesuatu yang ma'ruf, itu adalah bentuk hijrah. Dan orang yang melakukan itu, Rasulullah SAW dalam hadis itu menyebutnya sebagai al-muhajir. Hal ini menegaskan bahwa hijrah itu meninggalkan dari segala yang dilarang oleh Allah, yang di dalamnya akan membahayakan manusia itu sendiri, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka patut kita pahami bahwa hijrah itu adalah perpindahan dari keadaan yang kurang mendukung dakwah kepada keadaan yang mendukung dakwah kita. Kalau dari satu tempat dakwah tidak bisa berkembang,
syariat Allah, syariat Rasulnya tidak bisa tegak, maka berpindahlah kepada tempat yang lain yang keadaan, situasi, dan kondisinya mendukung untuk dakwah tersebut. Hijrah itu adalah perjuangan untuk satu tujuan yang mulia. Karenanya setiap perjuangan pasti memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Hijrah itu juga adalah ibadah. Karenanya motivasi atau niat untuk melakukan ibadah itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Hijrah itu adalah untuk membentuk persatuan dan kesatuan. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau mempersatukan antara orang-orang muhajirin dari Makkah dengan orang-orang Ansar dari Madinah. Hijrah itu adalah jalan untuk mencapai kemenangan. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, maka pada titik itulah, pada saat itulah kemudian Allah membukakan pintu-pintu kemenangan dakwah Rasulullah SAW. Hijrah itu mendatangkan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam ayat yang saya bacakan, di banyak tempat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang keluar berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah. Dia akan mendapatkan muragaman katsira wasa'ah. Akan mendapatkan limpahan karunia, limpahan keistimewaan, limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu adalah teladan dari Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabatnya yang mulia. Maka tentu saja bagi kita sebagai pengikut Nabi, kita harus meneladani hal tersebut. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan keistimewaan hijrah dan keistimewaan amalan atau pahala yang ada pada peristiwa hijrah tersebut. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat ke-74, "Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim." Kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi Allah menggelari orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad itu sebagai al-mu'minuna haqqa, orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Maka kalau kita ingin mengukur seberapa pantas, seberapa layak kita disebut orang-orang yang beriman, maka parameternya bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama tentu saja allazina amanu wa hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Berhijrah dari apa? Berhijrah manahallahu anhu, dari apa yang telah Allah larang dari orang tersebut. Dan kita bisa lihat larangan-larangan Allah itu di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah. Wajahadu, dan orang-orang yang berjihad. Berjihad dengan harta, berjihad dengan fisik, berjihad dengan jiwa, dan lain sebagainya. Lahum magfiratun wa rizqun karim, bahkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan rezeki, ya, kenikmatan yang mulia. Hadirin, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka spirit hijrah seakan memberikan pesan kepada kita bahwa ketika kita berkomitmen menjadi seorang muslim, ketika kita sudah berislam, maka buktikan komitmen itu dengan selalu menghadirkan suasana yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Bagi kita sebagai orang muslim,
Maka sangat amat layak kalau setiap episode kehidupan kita, bergantinya tahun, bergantinya bulan, bergantinya hari, bahkan bergantinya detik dan menit, itu senantiasa berubah ke arah yang lebih baik, berubah ke arah yang lebih ma'ruf, berubah ke arah yang lebih khair. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang hari ini lebih buruk atau sama dengan hari kemarin, maka itulah orang-orang yang merugi. Maka berhijrah bukan hanya sekedar berpindah tempat, melainkan menghadirkan suasana yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih elok dibandingkan hari-hari sebelumnya. Maka berhijrahlah kita hari ini, ya, dari yang sebelumnya tidak terbiasa sholat di masjid menjadi terbiasa sholat di masjid. Yang sebelumnya tidak terbiasa sholat tahajud menjadi terbiasa untuk sholat tahajud. Dari yang sebelumnya tidak terbiasa untuk berinteraksi, membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, menjadi orang-orang yang cinta, yang gemar membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Dan puncaknya dari hijrah itu adalah bagaimana kita menampilkan diri kita dalam tampilan Islam yang kafah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kepada ajaran Islam dengan kafah. Maka lisan kita berislam, mata kita juga berislam, telinga kita juga berislam, sampai dari ujung rambut dan ujung kaki kita berislam secara sempurna. Itulah makna hijrah yang sesungguhnya, dan itulah hikmah dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Puncaknya ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Mudah-mudahan kita bisa menangkap spirit, bisa menangkap hikmah dari perjalanan hijrah itu, sehingga kita bisa mempraktekannya di kehidupan hari ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini akan mendatangkan kebaikan yang berlimpah bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi kehidupan kita hari ini dan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada diri kita untuk istiqamah menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, juga istiqamah untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Karena sebagaimana yang tadi disabdakan oleh Rasulullah, berhijrah itu adalah pindah atau menghindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang layak disebut sebagai muhajir, orang yang berhijrah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.